Awalnya aku cuma diajak keponakanku touring ke puncak, tanpa rencana, tanpa persiapan. Tapi perjalanan itu malah membuka hal-hal yang seharusnya tak perlu kuingat lagi. Dinginnya udara, sepinya malam, dan perasaan aneh yang tak bisa kujelaskan. Aku pikir itu cuma liburan biasa, tapi ternyata bukan. Sebelum aku mulai cerita ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Ya, dan yang sudah like, subscribe, share dan komen di video ini, terima kasih, semoga dimudahkan rezekinya dan sehat selalu. Cerita ini terinspirasi dari pengalaman nyata seorang subscriber, yang tentu saja gunakan bukan nama sebenarnya. Buat kalian yang mau berbagi kisah, boleh kirim cerita kalian di email, yang aku sematkan di deskripsi video ini. Mari kita mulai ceritanya. Namaku Nita, umurku 36 tahun. Sudah hampir 5 tahun aku hidup sendiri setelah pernikahanku kandas. Sejak itu, hidupku terasa seperti air yang mengalir pelan, datar, tenang, tapi tanpa arah. Rutinitasku nyaris selalu sama. Bangun pagi, membuat kopi, menyalakan radio, lalu berangkat kerja di toko alat tulis milik teman lama. Pulang sore, mandi, makan seadanya, lalu tidur. Sampai suatu hari, pintu rumahku diketuk seseorang yang tak kusangka. Seno, keponakanku. Sudah lama dia jarang berkunjung, terakhir kali mungkin 2 tahun lalu, saat lebaran. Dia kini sudah dewasa, berumur 24 tahun, tinggi, berwajah ramah, dan punya senyum yang menenangkan. Tante, minggu depan aku sama teman-teman mau touring ke puncak. Tapi satu orang batal ikut, motornya jadi nganggur. Tante mau ikut nggak? Sekalian refreshing, katanya santai. Aku sempat tertawa kecil mendengarnya. Touring? Aku? Aku bahkan sudah bertahun-tahun tak naik motor jarak jauh. Tapi caranya bicara, ringan, tapi penuh semangat, entah kenapa membuatku sulit menolak. Tante udah tua. Nomor. Nanti malah nyusahin kamu sama teman-teman. Ah, enggak lah. Lagian cuma 2 malam. Tante pasti senang lihat pemandangan sana. Aku terdiam sejenak. Dalam hati, aku tahu aku memang butuh udara baru. Hidupku terlalu sunyi akhir-akhir ini. Akhirnya aku mengangguk pelan. Ya sudah. Tante ikut. Waktu berjalan cepat. Hari keberangkatan pun tiba. Aku berdiri di depan rumah, mengenakan jaket tebal dan helm pinjaman. Jujur saja, aku gugup. Di depan rumah sudah ada beberapa motor gede berderet, dan anak-anak muda yang tertawa riang. Semuanya berpasangan, ada yang boncengan, ada yang saling bercanda sambil menunggu. Lalu Seno datang menghampiri, membawa satu motor besar berwarna hitam. Tante siap? Katanya sambil tersenyum. Sepertinya tante terlalu tua buat ini, jawabku setengah bercanda. Justru itu. Saatnya tante merasa muda lagi. Kami pun berangkat. Angin pagi menyentuh wajahku, membuatku sedikit gemetar. Tapi setelah beberapa kilometer, rasa takut itu berubah jadi rasa bebas yang sudah lama kulupakan. Kami melewati jalanan menanjak, pepohonan hijau, dan kabut tipis yang turun perlahan. Kadang Seno menoleh ke belakang, memastikan aku masih nyaman. Di tengah perjalanan, hujan rintik-rintik turun. Rombongan berhenti di pinggir jalan, berteduh di warung kecil. Aku duduk sambil memeluk jaket, menatap sekeliling, mereka semua tertawa, saling menggoda pasangan masing-masing. Sementara aku hanya diam, menikmati suara hujan. Tapi anehnya, aku tak merasa terasing. Ada sesuatu yang hangat di dadaku, meski dingin hujan masih menempel di kulit. Mungkin, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa hidup lagi. Kadang kita tak butuh rencana besar untuk berubah. Cukup satu ajakan sederhana, dari seseorang yang tulus ingin melihat kita tersenyum lagi. Dan saat itu, aku belum tahu bahwa perjalanan singkat ini akan mengubah banyak hal. Tentang diriku, tentang hidupku, bahkan tentang caraku memandang arti kebersamaan.
Kami berangkat pagi-pagi sekali. Udara masih dingin, kabut tipis menempel di kaca helm, dan suara motor besar berderu memecah sepi. Di antara deretan pasangan muda yang tampak bersemangat, aku merasa seperti orang asing di dunia mereka. Tapi entah kenapa, aku tak ingin mundur. Seno melirik ke belakang. "Tante, siap." "Siap. Tapi kalau nanti tante kedinginan, jangan salahin ya," jawabku sambil tertawa kecil. Dia hanya tertawa, lalu memutar gas perlahan. Angin langsung menyapa wajahku, menusuk tapi menyegarkan. Sudah lama aku tidak merasakan sensasi seperti ini, kebebasan tanpa arah, hanya jalan terbuka dan langit di atas kepala. Sepanjang perjalanan, aku lebih banyak diam. Bukan karena tak nyaman, tapi karena aku sibuk menikmati semuanya. Pepohonan berbaris di sisi jalan, aroma tanah basah bercampur udara pagi, dan dari kejauhan samar-samar terdengar tawa pasangan lain yang berboncengan. Aku sempat berpikir, mereka semua punya seseorang untuk dipegang erat, sedangkan aku hanya punya kenangan yang sudah lama dingin. Tapi anehnya, kehangatan dari punggung Seno di depanku cukup membuatku tenang. Ia tak banyak bicara, tapi selalu memastikan aku baik-baik saja. Kadang ia menoleh sebentar, memberi isyarat dengan jempolnya. Setelah 2 jam perjalanan, kami berhenti di sebuah warung kecil di pinggir jalan. Kabut semakin tebal, dan gerimis mulai turun. Warung itu sederhana, tapi hangat. Aroma kopi hitam bercampur mie rebus memenuhi udara. Aku duduk di pojok, memegang cangkir hangat yang mengepul pelan. Teman-teman Seno tertawa keras-keras, bercanda tanpa beban. Sementara aku hanya tersenyum, sesekali menanggapi obrolan mereka. Salah satu dari mereka sempat berkata, "Wah, tante ikut touring juga ya? Keren banget, gak kalah sama anak muda." Aku hanya tertawa, meski dalam hati ada sedikit rasa canggung. Seno duduk di sebelahku, menatap hujan yang mulai deras. "Tante capek?" "Enggak, cuma heran aja, kenapa aku bisa ikut-ikutan begini," kataku. "Kadang yang gak direncanakan justru paling berkesan," jawabnya ringan. Aku menatap wajahnya. Ada ketulusan di matanya, sesuatu yang jarang kulihat dari banyak orang belakangan ini. Mungkin karena dia tumbuh besar di depanku, aku tahu dia bukan tipe yang banyak omong, tapi hatinya lembut. Setelah hujan agak reda, kami melanjutkan perjalanan. Jalanan mulai menanjak, melewati kebun teh dan tikungan panjang yang sejuk. Aku memperhatikan pemandangan hijau yang terbentang luas, dan tanpa sadar aku tersenyum. Rasanya seperti aku kembali muda. Di tengah perjalanan, salah satu motor teman Seno mogok. Kami semua berhenti, membantu mendorong dan memperbaikinya di pinggir jalan. Aku ikut meneduh di bawah pohon, mengamati mereka yang bekerja sama sambil bercanda. Tak ada yang mengeluh, tak ada yang marah, hanya tawa, meski tangan mereka kotor dan baju basah. Melihat mereka, aku jadi teringat masa mudaku dulu, ketika aku dan suamiku sering bepergian tanpa tujuan. Dulu kami juga tertawa seperti itu, sederhana tapi penuh makna. Namun kenangan itu kini hanya tinggal bayangan yang sesekali menyapa. Ketika motor itu akhirnya bisa hidup lagi, semua bersorak kecil. Kami kembali melaju, kali ini dengan semangat baru. Langit mulai cerah, dan matahari sore menembus kabut, menciptakan cahaya lembut di antara pepohonan. Aku memeluk jaketku lebih erat. Dingin masih terasa, tapi hatiku mulai hangat. Entah karena udara pegunungan, tawa mereka, atau sekadar rasa syukur karena masih diberi kesempatan menikmati hari ini. Saat kami hampir sampai di villa tempat kami akan menginap, Seno menoleh ke belakang dan berkata, "Lihat, Tante, di depan itu puncak. Indah, kan?" Aku hanya mengangguk. Mataku menatap jauh, tapi pikiranku melayang ke dalam. Mungkin perjalanan ini bukan tentang tempat yang kutuju, tapi tentang bagaimana aku belajar menikmati hidup lagi setelah lama berhenti melangkah. Dan di detik itu juga,
Aku tahu, sesuatu dalam diriku mulai berubah. Perjalanan panjang akhirnya berakhir saat matahari mulai tenggelam di balik kabut tebal. Rombongan kami tiba di sebuah villa sederhana di kawasan puncak. Bangunannya tak besar, tapi tampak hangat, dindingnya kayu, ada perapian kecil di ruang tengah, dan balkon menghadap kebun teh yang diselimuti kabut tipis. Udara dingin langsung menyergap begitu aku turun dari motor. Nafasku keluar dalam uap putih, seperti asap kecil yang menari di udara. Akhirnya sampai juga, kataku lega. Tante keren juga, kuat sampai sini, sahut Seno sambil tersenyum. Di dalam villa, suasananya ramai. Semua sibuk menata barang, memilih kamar, dan bercanda. Aku berdiri di tengah ruang tamu, sedikit bingung, karena hampir semua kamar sudah terisi oleh pasangan. Hanya tersisa satu kamar kecil di pojok, dan Seno menghampiriku. Tante, kamar yang tersisa cuma satu. Mau aku carikan villa lain? Nggak usah, kita sekamar aja, toh cuma 2 malam. Yakin? Yakin. Lagi pula kamu kan keponakanku sendiri. Aku berusaha terdengar santai, walau dalam hati ada sedikit rasa canggung. Sudah lama aku tak tidur sekamar dengan laki-laki, bahkan meski itu keluargaku sendiri. Tapi daripada merepotkan yang lain, aku mencoba tidak terlalu memikirkannya. Kamar itu sederhana. Ada 2 selimut tebal, 1 ranjang besar, dan jendela yang langsung menghadap pemandangan gelap di luar. Aku duduk di tepi ranjang, melepas jaket dan menatap keluar jendela. Kabut turun begitu tebal, menutupi hampir seluruh kebun di bawah sana. Dingin sekali malam ini. Seno masuk membawa 2 gelas teh hangat. Tante, minum dulu biar nggak kedinginan. Terima kasih. Nomor, kami duduk diam, hanya mendengar suara hujan di atap. Tak ada yang bicara selama beberapa menit, tapi suasananya tak sepenuhnya hening. Rasanya tenang. Dari ruang tamu, terdengar suara tawa teman-teman Seno. Mereka sedang memanggang jagung, bermain gitar, dan bercanda tanpa henti. Aku tersenyum samar, lalu berkata pelan, "Kamu beruntung punya teman-teman seperti itu." "Iya, tapi rasanya lebih tenang di sini," jawabnya santai. Aku menatapnya sekilas. "Kenapa?" "Entahlah. Mungkin karena tante ada di sini. Rasanya kayak rumah." Aku terdiam. Kalimat itu sederhana, tapi menampar hatiku pelan. Sudah lama aku tak merasa menjadi rumah bagi siapapun. Sejak suamiku pergi, rumah hanyalah tempat aku berteduh, bukan tempat seseorang ingin pulang. Malam semakin larut. Listrik sempat padam sebentar, membuat ruangan gelap total. Hanya cahaya lilin kecil di meja yang menerangi wajah kami. Aku bisa mendengar detak jam berdetak pelan, seirama dengan hujan di luar. "Tante nggak takut gelap, kan?" tanya Seno. "Dulu iya, tapi sekarang tidak. Kadang gelap malah bikin tenang." Dia tersenyum, lalu merebah di ujung ranjang, membiarkan aku mengambil sisi lain. Kami berbaring membelakangi satu sama lain, tapi aku tahu, sama-sama belum bisa tidur. Rasanya aneh, pikirku. Ada seseorang di sisi lain kasur ini, tapi aku tak merasa terganggu. Aku menatap langit-langit, mendengarkan suara hujan yang semakin pelan. Dalam hati aku bersyukur, bukan karena perjalanan ini sempurna, tapi karena aku merasa hidup lagi. Di luar, kabut makin tebal. Dingin makin menggigit. Tapi di dalam kamar kecil itu, aku justru merasa hangat. Bukan karena selimut, tapi karena perasaan damai yang sudah lama tak kurasakan. Malam itu, sebelum mataku terpejam, aku sempat berpikir, mungkin hidup memang seperti perjalanan panjang ini. Kadang kita berhenti di tempat asing, bersama orang yang tak kita rencanakan, tapi justru di sanalah kita menemukan kembali rasa tenang yang pernah hilang. Aku menarik napas dalam-dalam, menatap siluet Seno yang sudah terlelap. Lalu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama,
Aku tersenyum sebelum tertidur. Pagi pertama di puncak terasa seperti lukisan hidup. Kabut menggantung di antara pepohonan, udara lembab menusuk kulit, dan aroma tanah basah memenuhi udara. Aku berdiri di balkon villa, memeluk tubuh sendiri, menatap pemandangan hijau yang terbentang tanpa batas. Dari ruang tamu terdengar suara tawa. Teman-teman Seno sudah bangun sejak subuh, membuat sarapan bersama pasangan masing-masing. Ada yang sedang memanggang roti, ada yang sibuk menyiapkan kopi. Suasana begitu ramai dan hangat. Sementara aku hanya berdiri di sana, menatap dari jauh. Lucu ya, mereka terlihat begitu muda, begitu hidup, batinku. Aku tersenyum samar, meski ada sedikit perih yang muncul entah dari mana. Aku dulu juga pernah seperti mereka, tertawa tanpa beban, merasa masa depan begitu panjang dan indah. Tapi waktu berjalan cepat. Orang-orang datang dan pergi, sementara aku masih berdiri di tempat yang sama, dengan hati yang belum tahu harus pulang kemana. Seno menghampiri membawa 2 cangkir teh. Tante udah sarapan? Belum. Tante minum ini aja dulu. Kalau tante mau, nanti kita jalan ke kebun teh. Pemandangannya bagus banget, katanya sambil menyerahkan cangkir itu. Aku menerima teh hangat itu, menatap uapnya perlahan naik. Kamu nggak ikut teman-temanmu? Mereka udah punya pasangan masing-masing. Tante, aku kan cuma jadi sopir pribadi tante. Kami tertawa kecil. Namun dalam tawaku, ada sesuatu yang ganjil. Entah kenapa kalimat itu menusuk halus di dada. Aku sadar, di antara semua pasangan itu, hanya aku dan Seno yang berbeda. Kami bukan pasangan, hanya keluarga. Tapi anehnya, kehadirannya membuatku merasa tidak sendirian. Siangnya kami semua pergi ke kebun teh. Jalanan sempit berliku, tapi pemandangannya luar biasa. Dari kejauhan, kabut menari di atas daun teh, seolah menyapa lembut. Anak-anak muda itu sibuk berfoto, saling menggoda, berpegangan tangan. Aku duduk di sebuah bangku kayu, mengamati mereka sambil sesekali tersenyum. Tapi di balik senyum itu, ada rasa asing yang mengintip, rasa iri yang tak seharusnya ada. Mereka punya seseorang untuk digandeng, untuk tertawa bersama. Sedangkan aku hanya punya waktu dan kesepian yang berjalan lambat. Aku menatap Seno dari jauh. Ia sedang membantu salah satu temannya memperbaiki kamera yang jatuh. Ia tampak dewasa, jauh lebih tenang dari teman-temannya. Aku memperhatikan caranya berbicara, cara ia memperlakukan orang lain. Ada sisi lembut yang membuatku merasa aman. Sore harinya, kami kembali ke villa. Udara semakin dingin. Aku menyalakan lilin di ruang tamu, sementara teman-teman Seno duduk melingkar sambil bermain gitar. Salah satu dari mereka menggoda, "Tante Nita nggak nyesel ikut touring sama anak muda?" "Nggak juga. Justru tante jadi inget masa muda dulu." "Wah, nanti tiap tahun harus ikut lagi nih," sahut yang lain sambil tertawa. Aku ikut tertawa, tapi di dalam hati aku tahu, rasa sepi itu belum benar-benar pergi. Malamnya, saat semua sudah beristirahat, aku keluar ke balkon sendirian. Angin malam menusuk tajam, membuatku menggigil meski sudah memakai jaket. Dari kejauhan terdengar suara jangkrik, dan lampu-lampu villa lain berkelap-kelip di lereng bukit. Aku bersandar di pagar balkon, menatap langit yang gelap. Kenapa aku merasa seperti ini? Batinku. Aku seharusnya bersyukur, tapi justru merasa kosong. Mungkin karena aku terlalu lama hidup sendirian. Mungkin karena untuk pertama kalinya setelah sekian tahun, ada seseorang yang benar-benar peduli, tanpa pamrih. Dan aku takut rasa hangat itu menyesatkan hatiku. Tiba-tiba Seno muncul dari balik pintu. "Tante belum tidur?" "Belum. Udara segar. Sayang kalau nggak dinikmati." Ia berdiri di sebelahku, menatap kabut malam yang perlahan turun. "Tante tahu? Aku senang tante ikut. Rasanya beda aja, kayak liburan ini jadi lebih lengkap."
Aku menatapnya sebentar, lalu berpaling lagi ke langit. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Aku hanya mengangguk pelan, mencoba menenangkan gelombang kecil di dadaku. Setelah beberapa menit, kami masuk kembali ke kamar. Malam itu aku susah tidur. Suara hujan pelan di luar seperti menemani pikiranku yang berputar tanpa henti. Kenapa aku iri? Kenapa aku merasa hampa padahal ada seseorang yang begitu tulus di dekatku? Aku menarik selimut, menutup mata. Mungkin, aku hanya rindu, bukan pada seseorang, tapi pada rasa dicintai. Dan malam itu, di tengah sunyi dan dingin, aku sadar bahwa kesepian bisa menipu, membuat kita hampir salah memahami kasih sayang. Udara malam itu lebih dingin dari sebelumnya. Langit di luar hampir tak terlihat karena kabut tebal menggantung rendah, menutupi seluruh halaman villa. Hujan rintik-rintik mulai turun, memantulkan suara lembut di atap seng. Semua orang sudah beristirahat setelah seharian jalan-jalan ke kebun teh, tertawa, dan makan bersama. Aku masuk ke kamar lebih awal. Badanku pegal dan kepalaku sedikit pusing karena udara dingin yang menusuk tulang. Di kamar, lampu kuning temaram membuat suasana terasa hangat meski udara begitu menusuk. Seno masuk tak lama kemudian. Ia membawa 2 gelas coklat hangat dan meletakkannya di meja kecil dekat ranjang. Tante belum tidur, kan? Aku buatkan ini. Katanya coklat bisa bikin tidur nyenyak. Aku tersenyum, menerima gelas itu dengan hati yang hangat. Kamu perhatian banget, Nomor. Tante jadi malu. Rasanya kayak dijagain. Ya emang dijagain, jawabnya sambil tersenyum. Soalnya kalau tante sakit, aku yang repot nanti. Kami tertawa kecil. Lalu keheningan kembali mengisi kamar. Hanya suara hujan di luar dan detak jam dinding yang terdengar samar. Aku menatap ke arah jendela. Butir air menetes pelan di kaca, membentuk garis-garis acak seperti lukisan alam. Udara di sini memang indah, tapi menusuk banget, ya? Ucapku pelan. Iya, tapi kalau dingin begini, rasanya malah tenang, seolah dunia berhenti sebentar. Aku menatapnya. Dalam cahaya redup, wajahnya tampak dewasa. Bukan lagi anak kecil yang dulu selalu bersembunyi di belakangku setiap kali takut petir. Ada sesuatu yang berubah, bukan hanya dari penampilannya, tapi dari caranya bicara, caranya menatap, dan ketenangan yang ia bawa malam itu. Kami duduk bersandar di sisi ranjang, masih memegang gelas masing-masing. No, kataku pelan, tante boleh jujur. Boleh dong. Ada apa? Tante kadang iri lihat teman-teman kamu tadi. Mereka muda, bahagia, punya pasangan, saling tertawa tanpa beban. Terus, tante cuma kepikiran, dulu tante juga pernah seperti itu. Tapi semuanya berubah terlalu cepat. Ia diam, menatapku dengan pandangan penuh empati, tanpa menyela. Aku ngerti, Tan. Kadang hidup bikin kita berhenti percaya sama hal-hal yang dulu sederhana. Tapi tahu nggak? Aku malah kagum sama tante. Aku tersenyum samar. Kagum kenapa? Karena tante masih bisa tertawa, masih mau ikut jalan, masih punya semangat. Banyak orang seusia tante udah nutup diri, tapi tante masih berani mencoba hal baru. Aku tak bisa menahan senyum kecil di ujung bibir. Kata-katanya sederhana, tapi terasa jujur. Seolah seseorang baru saja menepuk pundakku dan berkata, "Kamu sudah cukup kuat." No, kamu tahu nggak? Kataku setelah diam sejenak, kadang tante ngerasa kesepian. Bukan karena nggak punya siapa-siapa, tapi karena udah lama nggak ngerasa dipahami. Aku ngerti, Tan. Ia menatapku lekat. Kesepian itu bukan soal nggak punya teman, tapi soal nggak ada yang ngerti perasaan kita, kan? Aku mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya, aku merasa tidak perlu menjelaskan panjang lebar. Ia sudah mengerti sebelum aku sempat mencari kata. Kami berbicara lama malam itu, bukan tentang masa lalu, tapi tentang hal-hal kecil. Tentang film, tentang hobi,
tentang apa yang ingin kami lakukan di masa depan. Setiap kata terasa ringan, tapi bermakna. Aku lupa kapan terakhir kali bisa bicara seleluasa itu tanpa merasa canggung. Hujan semakin deras di luar, menimbulkan bunyi yang menenangkan. Seno menoleh ke arahku. Tan, tahu nggak? Aku senang banget tante mau ikut ke sini. Kenapa? Karena aku ngerasa tenang kalau ada tante. Entah kenapa, rasanya kayak rumah. Kalimat itu membuat dadaku hangat. Bukan karena arti romantis, tapi karena ada kejujuran yang dalam. Aku memandang wajahnya yang tulus, lalu berkata pelan. Mungkin karena kamu juga rumah buat tante. Rumah yang baru, yang gak ribut, gak menyakitkan. Cuma tenang. Keheningan kembali turun. Tapi kali ini bukan keheningan yang canggung. Kami sama-sama tahu, dalam diam itu ada rasa saling mengerti yang tak perlu dijelaskan. Beberapa saat kemudian, lampu kamarku padamkan. Aku berbaring, menarik selimut, mendengarkan sisa hujan di luar. Seno sudah memejamkan mata di sisi lain ranjang. Napasnya tenang, ritmenya membuatku ikut merasa damai. Malam ini, aku tidak merasa sendiri. Mungkin ini bukan soal siapa yang ada di samping kita, tapi siapa yang mau mendengarkan tanpa menghakimi. Aku memejamkan mata pelan, tersenyum kecil di balik selimut. Udara puncak masih dingin, tapi ada kehangatan baru yang tak berasal dari coklat panas atau dari selimut tebal, melainkan dari perasaan bahwa aku akhirnya menemukan seseorang yang bisa kuajak bicara, tanpa topeng, tanpa jarak. Dan malam itu, sebelum benar-benar tertidur, aku sempat berbisik dalam hati. Mungkin ini bukan sekadar liburan. Mungkin Tuhan memang ingin aku belajar bahwa ketenangan bisa datang dari siapa saja, bahkan dari seseorang yang tak pernah kuduga sebelumnya. Pagi terakhir di puncak datang dengan udara yang begitu jernih. Kabut perlahan naik, memperlihatkan hamparan hijau kebun teh yang membentang di kejauhan. Embun menetes dari daun-daun, dan aroma tanah basah bercampur dengan wangi kopi yang baru diseduh dari dapur villa. Aku berdiri di balkon, mengenakan sweater tebal, sambil memandangi matahari yang muncul malu-malu di balik awan. Ada rasa aneh di dada, semacam lega sekaligus berat. 2 hari yang singkat ternyata bisa membawa begitu banyak perasaan yang tak sempat kuantisipasi. Seno keluar membawa 2 cangkir kopi. Wajahnya masih sedikit kusut karena baru bangun tidur. Ia menyerahkan 1 cangkir padaku, sambil menguap kecil. Pagi, Tante. Hari terakhir nih. Iya, cepat banget, ya. Baru juga rasanya kemarin kita berangkat. Kami duduk bersebelahan di bangku kayu. Tak banyak bicara. Hanya menikmati bunyi burung dan suara angin yang menyapu dedaunan. Dalam diam itu, aku merasa semuanya begitu damai. Tante senang ikut? Tanya Seno akhirnya. Aku menatap cangkirku, mengaduk pelan. Senang banget. Awalnya Tante pikir bakal canggung, tapi ternyata malah banyak hal yang Tante syukuri. Kayak apa? Kayak kamu, misalnya. Udah lama Tante nggak ngobrol sepanjang itu sama siapapun. Seno tertawa kecil. Berarti aku berhasil bikin Tante betah, dong? Iya, bisa dibilang begitu. Angin berembus pelan, membuat beberapa helaian rambutku menutupi wajah. Seno dengan refleks menyingkirkannya dengan lembut, lalu segera menarik tangannya kembali. Gerakannya cepat, tapi cukup untuk membuat suasana mendadak hening. Kami saling tersenyum kecil, lalu kembali menatap ke arah langit. Tak ada yang perlu dijelaskan. Setelah sarapan, teman-teman Seno mulai sibuk membereskan barang-barang. Suara koper diseret dan motor disiapkan memenuhi halaman villa. Aku menatap mereka satu persatu. Wajah muda yang bersemangat, tawa yang tulus, dan rencana-rencana hidup yang masih panjang. Sementara aku berdiri di antara mereka, rasanya seperti menonton versi diriku di masa lalu. Seno menghampiriku sambil membawa helm. Tante siap. Sebentar.
Tante mau lihat-lihat sebentar lagi. Ia mengangguk, lalu menunggu di depan teras. Aku berjalan ke sisi villa, ke tempat kecil di mana kemarin kami duduk berdua menikmati mie rebus. Tempat itu kini kosong, hanya tersisa bangku kayu basah oleh embun. Aku menarik napas panjang, lalu tersenyum pelan. "Terima kasih," bisikku tanpa sadar, entah untuk siapa, mungkin untuk diriku sendiri, mungkin juga untuk momen sederhana yang membuatku merasa hidup kembali. Di perjalanan pulang, jalanan menurun dipenuhi kabut tipis. Pohon-pohon di pinggir jalan bergoyang lembut diterpa angin. Seno mengendarai motornya dengan kecepatan sedang. Aku duduk di belakang, memeluk jaketnya sekadar untuk menjaga keseimbangan. Tak ada percakapan, hanya suara angin dan deru mesin yang mengiringi perjalanan kami. Tapi di sela dingin itu, aku merasa aneh, bukan dingin yang menusuk, tapi hampa yang perlahan tumbuh di dada. Setiap kilometer terasa seperti menjauh dari sesuatu yang belum sempat kuselesaikan. Bukan cinta, bukan janji, tapi rasa tenang yang baru saja kutemukan. Ketika kami akhirnya sampai di jalan besar, kabut mulai hilang, berganti dengan hiruk-pikuk kota. Seno menoleh sejenak. "Tante, nanti sore aku antar pulang ya? Nggak usah repot. Nomor, Tante bisa sendiri." "Nggak apa-apa. Aku mau sekalian mampir." Aku tersenyum. Tak ingin menolak, tapi juga tak ingin terlihat menunggu. Dalam hati, aku tahu, liburan 2 hari ini belum benar-benar selesai. Ada sesuatu yang masih tertinggal, mungkin bukan di villa itu, tapi di dalam hati kami masing-masing. Sesampainya di rumah, aku membuka pintu dan merasakan aroma khas ruang tamu yang sudah lama kosong. Hening, tapi kini terasa berbeda. Entah kenapa, rumah yang dulu begitu sunyi kini tak lagi terasa sesepi biasanya. Aku meletakkan tas di sofa, menatap keluar jendela, lalu berkata dalam hati, "Kadang, kebahagiaan gak datang dari tempat baru, tapi dari cara kita melihat yang lama." Liburan itu mengajarkanku satu hal penting, bahwa kesepian bukan berarti kita butuh seseorang untuk mengisi, tapi butuh alasan untuk merasa hidup lagi. Dan, entah bagaimana, perjalanan ke puncak bersama Seno telah memberiku alasan itu. Alasan untuk mulai membuka diri lagi, pada dunia, dan pada diriku sendiri. Aku menatap foto-foto yang kami ambil kemarin, tersenyum tanpa sadar. Suara motor di luar terdengar semakin dekat. Dan aku tahu, mungkin ini belum benar-benar berakhir. Sudah 2 minggu sejak kami pulang dari puncak, tapi rasanya seperti baru kemarin. Setiap kali aku menyalakan televisi di ruang tamu, aroma udara dingin dan suara kabut tipis masih terasa di kepala. Seolah sebagian diriku masih tertinggal di sana, di villa kecil di atas bukit. Sejak saat itu, rumahku tak lagi sesepi dulu. Seno mulai sering datang. Kadang sore hari setelah pulang kerja, kadang di akhir pekan. Awalnya aku pikir hanya kebetulan, tapi lama-lama terasa seperti kebiasaan baru yang entah bagaimana justru membuat hari-hariku lebih ringan. "Tante, aku bawain roti dari toko dekat kantor. Tadi katanya baru keluar oven." "Wah, kamu hafal aja roti kesukaan Tante?" "Iya dong. Soalnya waktu di puncak juga Tante senangnya makan yang hangat-hangat." Begitulah caranya datang, dengan hal-hal kecil yang sederhana tapi berarti. Kadang membawa roti, kadang hanya sekotak susu, kadang tanpa apapun, hanya membawa cerita. Kami sering duduk di teras rumah, menikmati sore sambil berbagi obrolan ringan. Tentang pekerjaan, film yang baru ditonton, atau kadang tentang hidup, tentang hal-hal yang tak mudah dibicarakan dengan orang lain. Ada masa-masa di mana aku berpikir, mungkin ini caraku disembuhkan, bukan oleh waktu, tapi oleh kehadiran yang tak menuntut apa-apa. Seno tidak mencoba memperbaiki hidupku, tidak berusaha mengubahku. Ia hanya ada, dan ternyata, itu saja sudah cukup. Suatu sore, hujan turun deras. Seno datang dengan jaket basah, rambutnya meneteskan air. "Astaga, no.
Kenapa maksa datang hujan-hujan begini? Kangen kopi buatan tante. Aku tertawa, tapi di dalam hati ada sesuatu yang hangat menyentuh. Aku membuatkan kopi, sementara dia menyalakan kipas kecil untuk mengeringkan bajunya. Kami duduk di ruang tamu, mendengarkan suara hujan yang menghantam genting. "No," kataku pelan, "kamu nggak capek datang ke sini terus?" "Enggak, Tan. Rumah ini rasanya tenang." "Tenang gimana maksudnya?" Aku nggak tahu. Mungkin karena tante selalu dengerin tanpa nyuruh aku jadi siapa-siapa. Aku terdiam. Kalimatnya sederhana, tapi menggetarkan. Aku tahu betul rasanya, karena itu juga yang kurasakan setiap kali ia datang. Sejak hari itu, hubungan kami seperti punya ritme sendiri. Tidak ada janji, tidak ada rencana besar, tapi selalu ada waktu untuk sekadar hadir. Ia memperbaiki pagar yang berkarat, membantu mengecat pot bunga, bahkan menyalakan mobil yang lama tak kugunakan. Kadang aku memandangi punggungnya diam-diam, punggung seseorang yang kini bukan lagi anak kecil dalam ingatanku, tapi laki-laki muda yang tahu bagaimana membuat suasana rumah terasa hidup. Dan di sela rasa syukur itu, aku kadang tersenyum pada diriku sendiri. Ternyata, kedekatan tidak harus didefinisikan. Kadang cukup dijaga, seperti api kecil yang menghangatkan tanpa harus membakar. Waktu berjalan. Hari-hari berlalu dengan tenang. Aku mulai terbiasa mendengar deru motornya berhenti di depan rumah setiap akhir pekan. Tetangga kadang melihat dan bertanya, "Itu anak tante?" "Ya." Aku hanya tersenyum dan menjawab, "Iya, keponakan saya. Sering bantu-bantu di rumah." Jawaban itu benar. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu, Seno bukan sekadar keponakan yang membantu, ia adalah bagian dari ketenangan yang Tuhan kirimkan di saat aku nyaris melupakan arti bahagia yang sederhana. Suatu malam, setelah ia pulang, aku duduk sendirian di ruang tamu. Rumah kembali sepi, tapi sepi yang kali ini berbeda, sepi yang tidak menakutkan. Aku menatap foto kami di puncak yang masih tersimpan di ponsel. Di sana aku tersenyum lebar, sesuatu yang jarang kulihat dari diriku sendiri dalam beberapa tahun terakhir. Mungkin memang begitu caranya Tuhan bekerja. Ia tak langsung memberi apa yang kita minta, tapi menghadirkan seseorang yang membuat kita belajar bersyukur atas apa yang tersisa. Aku meletakkan ponsel, menatap langit malam dari jendela. Di luar sana, angin bertiup lembut membawa aroma hujan yang masih tersisa. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku berbisik pelan, bukan kepada siapapun, hanya kepada diriku sendiri. "Terima kasih, No, sudah datang ke hidup tante dengan cara yang paling sederhana, tapi paling berarti." Aku tersenyum, menutup mata, dan merasa tenang. Mungkin kisah ini bukan tentang cinta seperti yang banyak orang kira, tapi tentang dua hati yang sama-sama menemukan kembali makna rumah, bukan tempat, tapi rasa. Kini, hari-hariku kembali berjalan seperti biasa, tapi ada sesuatu yang berubah di dalam diri. Aku tidak lagi takut pada kesepian, karena aku tahu, ketenangan bisa datang dari tempat yang tak pernah kita sangka. Seno mungkin hanya keponakanku, tapi kehadirannya seperti cermin kecil yang memantulkan kembali semangat hidup yang dulu sempat padam. Ia mengajarkanku bahwa perhatian tak harus besar, cukup tulus. Bahwa kasih sayang tak harus banyak kata, cukup dengan hadir dan mendengarkan. Setiap kali hujan turun, aku selalu teringat puncak, udara dingin, kabut tebal, dan 2 hari yang mengubah caraku memandang hidup. Bukan karena kejadian luar biasa, tapi karena dari sanalah aku belajar bahwa kebahagiaan ternyata sederhana, menemukan rasa hangat di antara dinginnya hari-hari. Dan untuk kalian yang sedang merasa sendiri, percayalah, terkadang Tuhan tidak mengirim seseorang untuk mencintaimu, tetapi untuk mengingatkanmu bahwa kamu masih pantas dicintai. Oke, sampai di sini cerita hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan videonya ya. Semoga cerita ini mengingatkan kita semua
bahwa hidup selalu punya cara untuk menenangkan hati yang pernah terluka.